Halo, nama saya Agus. 3 hari lagi kita akan menuju Pets Luna TT2. Mending ambil yang mana? Never, 行き先は決 Furina, めたから。Arlecchino, それと ataupun も si Zhongli. こ Mari こ kita 近所 bahas に両 secara 親が singkat. 住んでる。Oke, sekarang kita akan membahas si Never ya. Ya, anggap aja di depan kalian itu Never ya. Dia karakter DPS Dendro, mainnya di Lunar Bloom ya. Untuk artefaknya dia mungkin pakai si Unfurling atau enggak si di Gilded ya. Kalau si Never ini tanpa Lauma pun dia bisa jalan ya, bisa ada damage-nya cukup gede ya. Ya, tapi harus ada dua karakter 行 Note き先 Cry. は Tentunya karakter yang cocok untuk si Never ini adalah Aino ya. Harus dua Note Cry soalnya. Untuk senjatanya dia pakai crit ya. Kalian bisa pakai senjata crit. Mungkin ada senjata baru lagi di patch Luna 2 ntar ya. Untuk talentnya mungkin kita bisa maksimalin di skillnya. Kalau di burstnya mungkin ngebuff tapi nggak recommended untuk di crown ya. Jadi kalau kalian mau mengikuti meta sekarang dan mau nambah variasi di tim, kalian bisa ambil si Never ini. Oke, yang kedua kita akan membahas si Furina. Dia ini karakter Hydro, sub DPS ditambah dengan buffer juga, dan buffnya ini universal ya, bisa dipakai di tim manapun. Untuk skillnya dia cukup unik, dia bisa jalan di air, dia bisa nyerang untuk boneka 3 hydronya itu. Terus pas charge attack dia bisa nge-heal ya. Untuk senjatanya signature itu nggak wajib ya, soalnya si signature ini cuma ada menambah si damage-nya si boneka hydro itu ya kalau nggak salah ya. Untuk artefaknya pakai golden troop aja ya. Kalau mengambil konstelasi sebenarnya C2 titik stop yang bagus ya. Ya, walaupun di channel pun udah bagus banget buat jadi support DPS ya. Untuk C1-nya dia bisa nambah 150 poin. Jadi pas ketika kalian ngeburst itu ditambah langsung 150 poin. Ya, kalau channel kan ketika ngeburst kan mulai dari nol kan. Kalau ini 150 poin ditambah langsung ya. Untuk C2-nya kapasitas fanfare-nya itu ditambah dan setiap naik turunnya HP itu jadi 3. Ya, kalau channel kan cuma nambahnya kan 1 ya. Nah, sekarang di C2 nambahnya 3. Untuk talentnya, basic attack-nya nggak usah dinaikin ya, sama skillnya itu nggak usah di crown. Yang di crown mungkin cuma si burst-nya aja. Untuk statnya kalian bikin HP-nya sampai 30 ke atas, 40 lebih bagus ya. Dan untuk rasio crit-nya kalian bisa capai ke crit rate 60, 70, 80 bisa. Untuk crit damage sebenarnya ya setinggi-tingginya lah ya. Ya kalau bisa 200 ke atas sudah bagus banget itu. Untuk energi recharge minimal 185 ya kalau main di double hydro ya. Kalau di solo hydro susah, kalau 185 harus 2 hydro kayaknya ya. Dan bagi kalian yang belum punya Furina, ini worth it banget di gacha ya guys ya. Soalnya kalau kalian nggak ada buffer sekaligus, nggak ada buffer satupun, itu bagus banget kalian ambil Furina. Oke, yang ketiga yaitu ada Arlecchino. Dia adalah DPS Pyro dengan mekanik yang mudah, tinggal basic attack aja beres ya. Karena damage-nya itu tergantung dari basic attack-nya dan si BOL-nya, Bond of Life ya. Untuk senjatanya kalian pakai senjata crit ya, simple. Pakai Deathmatch bisa, pakai Staff of Homa bisa, pakai PJWS bisa, pakai White Tassel pun juga bisa. Pokoknya yang ada critnya ya. Artefak bisa pakai Gladiator 4 set. Yang terbaik itu Fragment of Harmonic 4 set ya. Sebenarnya channel pun dia udah jalan, tapi kalau kalian mau ngambil konstelasinya, C2 itu udah titik henti yang cukup. Untuk C1-nya itu nambah damage dari Bond of Life yang biasa kamu dapatkan ya, tapi ini ditambah sebesar 100% ya. Dan ketika kalian charge attack buat ngambil marknya dan ngebasic attack ngelawan musuh itu, kalian akan dapat ketahanan interupsi ya, walaupun nggak terlalu terasa sih ya, kadang mental juga ya, tapi itu sedikit membantu untuk C1-nya. Dan untuk C2-nya ini ketika kalau mau nge-skill ya, yaitu marknya akan mateng. Biasanya kan kalau channel kan nunggu 5 detik ya baru mateng. Nah, ini langsung mateng ketika kalian nge-skill. Dan ketika kamu ngambil si marknya ini itu ada kayak tambahan damage area yang besar, yang gede damage-nya itu. Untuk talentnya basic attack di crown boleh, untuk skillnya nggak usah di crown ya, nggak worth it. Sama si burstnya itu juga nggak usah di crown karena tujuannya buat heal aja kalau Arlecchino kamu masih C0. Beda lagi kalau C6, damage dari burstnya itu dikonversi dari seberapa banyak Bond of Life kamu ya. Untuk statnya attack di atas 2000 ya, ya 2062 boleh, 2100 boleh. Untuk crit rasionya crit rate 70, 80, 90 ya, itu bagus ya. Dan untuk crit damage-nya itu relatif ya, 187 boleh ya, kalau 200 ke atas malah bagus itu ya.
Energi recharge gak usah dikejar ya. Ya cukup di 131-an ya sekitar itu boleh lah. Dan bagi kalian yang baru main Genshin Impact, belum ada DPS yang mumpuni, ini tuh karakter bagus banget buat starter pack bagi kamu yang ingin menjalankan quest selanjutnya, ngelawan bos selanjutnya ya. Tapi kalau ada Mavuika di banner selanjutnya, saya lebih menyarankan sih Mavuika aja karena dia adalah top tier DPS saat ini ya. Perlu diingat kalau mau ambil Arlecchino, kalian disarankan buat dibarengin nama karakter shielder ya, soalnya dia itu nggak bisa di heal, jadinya dia pakai shielder bukan healer ya. Kalau dalam tanda kutip kalian masih skill issue ya, ya kalau saya mah nggak skill issue ya, saya jago mah, pro player gue mah. Ya kalau kalian nggak skill issue ya nggak usah pakai shielder ya, loss ya, ya pakai buffer attack aja kayak Bennett. Oke lanjut, yang terakhir kita ada si Zhongli. Dia adalah karakter Geo Shielder terbaik untuk saat ini ya guys ya. Untuk senjata kalian bisa pakai Black Tassel ya, stats HP ya, pokoknya senjata lain yang ada stat HP-nya. Ini karakter dicekokin HP aja sampai mabok ya. Untuk artefaknya bisa kalian pakai Tenacity of Millelith, pasif 2 setnya nambah HP 20%. Kalau 4 setnya dia nambahi 30% shieldnya ya kalau ketika nge-shield ya. Jadi tuh basic skillnya aja udah, shieldnya ketebalannya udah GG banget, apalagi ditambahin dengan 4 set Tenacity of Millelith ya. Sebenarnya di channel aja udah bagus banget itu mah, udah GG pokoknya, shieldnya mau diserang musuh kayak apapun, kayak mau ditabrak truk, ditabrak meteor pun gak akan pecah shieldnya. Ya tapi kalau mau nambah konstelasi ya di C3 ya, ya yang itu ya agak rugi ya, ya ke C3 dulu baru nambah ya, tapi di channel aja udah cukup itu ya. Untuk talentanya basic attack gak usah dinaikin ya, ya skill di crown boleh, gak di crown juga gak ada masalah ya. Untuk burstnya segini aja udah cukup, gak usah dinaikin juga gak ada masalah, soalnya kita cuma butuh shield dari Zhongli aja ya. Untuk statnya kalian cekokin aja HP sampai mabuk ya, ya HP terus ya, setnya pakai HP, goblet pakai HP, circlet pun pakai HP ya. Untuk SP-nya di atas 40.000 ya, 50.000 tuh malah lebih bagus malah. Untuk di energi recharge sebenarnya segini aja udah cukup ya, kita butuhnya shieldnya aja bukan burstnya ya. Burst cuma buat nyetun paling beberapa detik, 2,5 detik atau berapa detik saya kurang tahu ya. Bagi kalian yang masih skill issue mungkin karena ngeframe device-nya atau patah-patah, kalian bisa pakai si Zhongli ini sebagai ya perlindungan sedikit agar kalian tidak mati-mati terus ya. Tapi kalau kalian skill issue padahal device-nya udah GG ya, mainnya semut rata kanan tapi masih skill issue, ada yang salah dengan diri Anda. Ya, cek ke dokter. Oke, itulah pembahasan singkat mengenai mending ambil mana, Never, Furina, Arlecchino ataupun Zhongli ya. Apakah kalian sudah ada pemikiran mau ambil yang mana atau sudah punya referensi mau milih yang mana sesuai dengan kondisi timmu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.